Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sahabatku semua, kembali lagi bertemu dengan kami. Kali ini bahasan kita yaitu tentang bagaimana cara meruqyah orang yang memiliki penyakit hipertensi. Apa hipertensi? Darah tinggi. Tensi ini sangat berpengaruh sekali ya kepada kesehatan setiap orang. Jadi tensi itu ada batasnya. Kalau saya misalkan, ini ada 2 titik. Yang pertama adalah batas bawah, yang kedua adalah batas atas. Sekali lagi, ini batas bawah, yang ini batas atas. Apa yang dikatakan hipertensi? Hipertensi itu adalah tensi yang berada di atas 140/90. Jadi batas ininya itu adalah 140/90. Kalau udah ada di titik 140/90, hati-hati. Ini udah melewati garis ini, udah ada di garis ini. Lebih dari 140/90 fix itu hipertensi. Darah tinggi. Terus lagi ada yang dikatakan hipotensi. Apa yang dikatakan hipotensi? Hipotensi itu adalah tensi yang berada kurang dari 90/60. Sekali lagi, hipotensi atau yang disebut darah rendah. Bukan kurang darah ya. Kalau kurang darah itu diidentikannya dengan anemia, HB-nya yang kurang. Ini darah rendah, itu tensinya. Tensinya kurang dari 90/60. Kan ada ya yang suka puyeng gitu. Abis ruku atau abis sujud, kok banyak kunang-kunang gitu. Pada banyak bintang gitu. Hati-hati, kalau yang seperti itu biasanya ini tensinya kurang. Tensinya rendah. Sekali lagi, tensinya rendah. Biasanya di bawah 90/60. Apalagi kalau udah ada keringat dingin, udah ada kayak pingsan gitu, kehilangan kesadaran, hati-hati. Ini harus segera dilakukan penanganan medis untuk kasus hipotensi. Berarti rentang antara batas atas ini dan batas bawah ini dinamakan normotensi atau tensi yang normal. Berarti tensi normal itu berada di antara 90/60 sampai dengan 140/90. Sahabat, ini baku ya. Mau sahabat pergi ke Amerika, mau ke Arab Saudi, normal tensi itu segitu ya. Berada di kisaran 90/60 sampai dengan 140/90. Ini berlaku untuk semua umur nggak? Ya. Ini berlaku untuk semua umur. Oke, fix ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana ciri hipertensi? Yang paling gampang ciri hipertensi itu adalah sering pusing kepala, nyeri kepala, pusing. Apalagi kalau emang lagi banyak masalah gitu ya. Itu mah nggak ada tensi juga, pusing aja. Tapi ini pusing gitu. Yang kedua itu adalah ini, bagian tengkuk berasa kaku, berat. Kaku nih, ini kaku nih. Berat, tebel. Kesannya itu seperti itu. Kaku, berat, tebel. Nah, kalau udah ada seperti itu, tanda-tanda seperti itu, apalagi misalkan dulu ibu atau dulu ayah saya penderita darah tinggi, hati-hati. Kenapa? Hipertensi itu adalah salah satu penyakit yang diturunkan. Sama halnya seperti diabetes. Makanya hati-hati kalau ada ibu atau ayah yang menderita darah tinggi, hati-hati. Kita harus bisa menjaga diri agar tensi kita enggak ikut melonjak, meningkat, naik. Setelah itu kita harus cek dulu, bener nggak darah tinggi. Kan gampang sekarang mah ya, tensian banyak di mana-mana gitu.
Mau di apotek ada, atau ke Pamandri juga ada, atau mau ke sini juga mangga silakan, tensi mah gratis. Bahkan pasien-pasien yang kita layani di sini kalau ada yang ini ya kita tensi dulu ya, nggak masalah. Kenapa? Kita lihat dari dua sisi, itu sisi medis atau sisi non medis. Nah sekarang kita akan melakukan teknik, kita kasih judul ya, tutorial teknik ruqyah untuk kasus hipertensi. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah tetap balik lagi ke mukadimah. Mukadimah ya, yang kita siapkan itu adalah mukadimah. Oh ya, punten, lupa saya. Kalau terapi hipertensi ini harus memakai media ya. Media bisa di media air murni, air biasa itu air beneran. Atau ada yang lebih baik lagi yaitu air zam-zam. Air zam-zam itu wah mantap. Atau ada yang lebih lagi yang memang khusus untuk membantu menurunkan darah tinggi. Yang bisa kita pakai yang pertama adalah jus blimbing. Sekali lagi adalah jus blimbing. Jus blimbing. Oh udah banyak lah. Dulu saya pas lagi zaman kuliah, kan dosen itu nyuruh mencari jurnal ya. Pas kita praktek komunitas di lapangan itu banyak banget kita menemukan kasus hipertensi, dan kita tidak boleh memberikan obat secara langsung, misalkan katopril atau amlodipin atau ramipril atau apapun itu nggak boleh. Tapi yang kita kasih adalah pengobatan secara alami. Apa? Dulu yang pertama itu yang sering kita pakai adalah jus blimbing. Yang kedua adalah jus timun. Ini saya yakin sih udah tahu semua ya. Terus ada lagi yang dengan rebusan daun salam. Walaupun yang punya penyakit lambung gitu ya, asam lambungnya suka naik, ini suka agak rada tajam nih yang ini. Atau bisa lagi dengan jus daun seledri. Ini bisa juga, jurnalnya kuat, sumbernya kuat. Jadi basic keilmuannya kuat. Enggak pakai ruqyah pun, jus blimbing, jus timun, jus seledri atau yang air rebusan daun salam, itu insya Allah sahabat bisa menurunkan tensi. Insya Allah bisa. Terlebih lagi, lebih jos lagi kalau misalkan kita lakukan ruqyah terlebih dahulu. Double action, bus, wah keren, canggih asli, hasilnya dahsyat. Kita berjalan dengan satu kaki, misalkan dengan penyakit medis aja, dengan pengobatan secara medis aja, ya udah, jalan satu kaki aja. Tapi beda dengan cara Qur'ani juga jalan, dua kaki jalan. Lebih kuat, lebih mantap, lebih cepat sampai kepada kesembuhan. Dahsyat, asli dahsyat. Malah saya sekarang bukan iseng ya, emang sering gitu. Jadi obat yang mau kita suntikin ke pasien atau obat yang mau kita kasih ke pasien, kadang suka dibacain Fatihah dulu. Kenapa? Kita mohon sama Allah. Yang menyembuhkan kan Allah. Obat itu hanya perantara. Kita mohon kepada Allah. Ya Allah, obat ini saya ruqyah dulu, Bui. Subhanallah. Kenapa? Ya mungkin lah itu judulnya eksperimen ya. Eksperimen saya lah. Apalagi dulu pas saya jaganya di UGD gitu. Sering banget saya. Apalagi kasus-kasusnya yang kayaknya ini mah nggak murni gitu. Mudah aja. Pas lagi ngoplos obat sambil didoain dulu, ruqyahin dulu. Pas disuntikin, kalau ada makhluknya udah racun abis. Oke, lanjut lah, itu mah basa-basinya ya. Lanjut. Misalkan kita pilih yang agak gampang, jus timun atau jus blimbing. Gampang kan, ada di di warung-warung jus gitu ya, yang di pinggir-pinggir jalan. Jadi caranya kembali lagi kepada niat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Hanya kepadamu hamba beribadah, hanya kepadamu hamba memohon, hanya kepadamu hamba berserah diri. Ya Allah, jadikan juz ini juz ruqyah, asik, juz ruqyah jadi judul. Jadikan juz belimbing ini penawar bagi penyakit hamba, ya Allah. Itu mah redaksinya tergantung kita. Tergantung kita. Allah Maha tahu. Caranya biasa ya. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kuncinya adalah gampang, yaitu di suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah. Berapa kali? 7 kali. Fix. Insya Allah cukup dengan itu. Kalau misalkan kita pengen dulu berdoa yang dari hadis Muslim, lebih canggih lagi. Contoh, kita ambil yang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas azhibil bash ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Mantap. Atau masih merasa kurang, kita pakai sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mantap lagi. Atau aduh belum hafal itu, gak masalah. Langsung aja. Setelah niat tadi, setelah mukadimah, langsung masuk ke Fatihah 7 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa itu harus dengan cara yang merendahkan diri. Mengharap yang benar-benar, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Tiup. Maaf, saya contohin di sini ya. Ini misalkan udah ada jusnya di sini. Di ruqyah. Ruqyah itu adalah bacaan yang ditiupkan, kan kemarin udah deketan aja. Setelah niat, setelah tadi mukadimah sudah, tinggal baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Kerasa getar, guys. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Setelah itu kita minum. Berapa kali minumnya? Untuk pengobatan awal bisa sehari itu 2 kali. Cuman hati-hati ya. Kalau misalkan ada yang punya penyakit lambung, belimbing ini rada-rada agak tajam untuk lambung. Kalau untuk mentimun sendiri lebih agak netral. Kalau belimbing agak tajam untuk lambungnya ya, Jadi nanti bisa dibalikan lagi lah. Atau misalkan yang gampang dicari, yang ada di rumah. Bisa. Tapi kalau untuk niat berobat mah ya harus maksain yang ngadain. Jadi kembali lagi, yang pertama adalah mukadimah, yang kedua adalah Fatihah sebanyak 7 kali. Dengan media air putih biasa, atau kalau ada air zam-zam lebih bagus lagi. Kalau yang pengen lebih mantap lagi, yaitu pilihannya tadi. Kalau nggak jus belimbing, jus mentimun, jus seledri,
Atau yang terakhir adalah rebusan daun salam. Sahabat, untuk diskusi silahkan di kolom diskusi, di komentar. Insya Allah saya akan jawab baik pertanyaan yang berkaitan dengan medisnya ataupun pertanyaan yang berkaitan dengan non medisnya. Insya Allah kalau misalkan saya nggak bisa jawab, kebetulan di rumah sakit, di puskesmas, saya banyak berteman gitu dengan para dokter, dengan para ahli yang lain, ahli gizi. Nanti bisa saya sambil diskusikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin seperti itu dulu ya. Nanti kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Saya tutup dulu. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya murni dari kebodohan saya pribadi. Saya masih belajar dan akan terus belajar insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.